Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel ini. Video kali ini saya akan membahas mengenai perkawinan beda agama. Perkawinan adalah suatu hal yang sakral, ya kan? Bagi teman-teman yang sudah pernah melakukannya, sakral enggak waktu kita ijab kabul itu? Sakral tentunya pasti. Di dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan beda agama itu menjadi batal. Di dalam kompilasi hukum Islam, di dalam penjelasannya. Akan tetapi di dalam undang-undang perkawinan, bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi istilahnya kita berbicara mengenai keyakinan seseorang. Berarti tidak ada kepastian hukum kalau yang di undang-undang perkawinan, bahwa perkawinan beda agama itu adalah batal. Karena di situ tidak ada sanksi, juga tidak ada larangan. Cuma menerangkan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian kita mengacu pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Di sini Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu terdapat 60 hak warga negara sipil yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Termasuk salah satunya mengenai memilih pasangan, perkawinan, dan berkeluarga. Kalau kita mengacu pada undang-undang tersebut, secara konstitusional menjamin tidak ada larangan menikah beda agama. Selain dari perspektif legalitas hukum, dalam perspektif keagamaan, perkawinan beda agama itu sendiri mungkin bisa juga dilaksanakan. Akan tetapi tugas dari negara adalah mencatat pernikahan mereka. Karena apabila sudah dicatat di pencatatan sipil, maka pernikahan tersebut menjadi sah. Itulah yang disampaikan Undang-Undang Perkawinan. Dan yang memang sering dilakukan kita sebagai warga negara apabila mau melakukan perkawinan beda agama, yang saya ketahui mereka menikah di luar negeri, sehingga apabila dalam 1 tahun mereka kembali lagi ke Indonesia, maka mereka bisa mencatatkan perkawinan tersebut di catatan sipil sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Perkawinan. Katakan kalau menurut Undang-Undang Perkawinan atau mungkin kompilasi hukum Islam, pernikahan tersebut tidak sah. Akan tetapi apabila mengacu pada pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, pernikahan tersebut akan menjadi sah dikarenakan sudah dicatatkan di catatan sipil. Jadi belum ada kepastian hukum bahwa beda agama itu dilarang dan akan diberikan sanksi atau mungkin ada tindak pidana dan yang lainnya. Jadi saling tumpang tindih. Undang-Undang Hak Asasi Manusia terdapat 60 hak tadi, yang salah satunya adalah perkawinan, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dan kompilasi hukum Islam, akan tetapi kompilasi hukum Islam tidak memberikan ruang bagi mereka yang mau melaksanakan pernikahan yang beda agama. Akan tetapi di satu sisi undang-undang perkawinan itu sendiri, perkawinan ini dilaksanakan itu sah apabila sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatatkan di catatan sipil. Jadi mungkin ada teman-teman yang bisa nanti suatu saat
menjadi legislatif, bagaimana cara memperbaiki supaya ada kepastian hukumnya, supaya tidak saling timpang tindih. Dikarenakan di satu sisi juga pernikahan di luar negeri, kemudian di sisi lainnya apabila dalam 1 tahun kembali ke menjadi warga negara Indonesia, maka mereka bisa mencatatkan pernikahan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan itu tadi. Karena hukum di Indonesia itu apabila dilarang, apabila terdapat larangan, pasti ya bukan cuma hukum di Indonesia sih, memang hukum seperti itu. Di situ kalau ada larangan pasti ada sanksi, tapi di sini enggak. Di satu sisi undang-undang ini memperbolehkan, bukan memperbolehkan sih, tapi tidak bisa diintervensi perkawinan tersebut dengan hak asasi manusia. Di sisi yang lain kombinasi hukum Islam seperti itu. Di sisi lainnya yang lebih spesifik, undang-undang perkawinan juga tidak menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah tidak sah sehingga mengakibatkan suatu pidana atau apapun. Tidak seperti itu. Tapi itu akan menjadi PR kita sebagai apa? Mungkin sebagai mahasiswa hukum, mungkin sebagai akademisi dan praktisi. Itu nanti yang perlu kita pikirkan untuk kedepannya. Untuk sementara seperti itu. Semoga video ini sangat bermanfaat, bisa bermanfaat, maksud saya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.